Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Salam Titus, salam seperti Kristus. Hari ini kita masuk di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Kita tidak tahu apakah bisa sampai ayat yang ke-9 hari ini, tetapi kita akan melihat ya, perlahan-lahan kita maju terus di 3 ayat ini. Karena 3 ayat ini sangat indah saudaraku, tentang syarat-syarat seorang gembala. Sebagai seorang gembala, baik itu gembala sidang utama maupun gembala sidang yang di gereja-gereja cabang, atau gembala kecil di persekutuan sel. Nah, itu bisa kita lihat dari Titus 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Nah, syarat untuk tua-tua jemaat atau pemimpin rohani juga tidak boleh diabaikan pada ayat 7 sampai 9 ini. Jadi ayat 6, 7, 8, 9 ini merupakan suatu kesatuan juga saudaraku, walaupun si Paulus ini, Rasul Paulus ini membaginya. Kalau ayat 6 tentang tua-tua, 7 sampai 9 tentang gembala jemaat. Ya. Ini ada beberapa syarat di sini. Saya rangkum menjadi 14 saudaraku ya. 14 syarat seorang gembala jemaat. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia di ayat yang ke-7. Sebab seorang gembala jemaat, dalam bahasa Inggrisnya itu bishop, itu harus tidak bercela, sebagai wakil Allah, bukan orang yang menyukakan dirinya sendiri, bukan pemarah, bukan peminum, bukan tukang berkelahi, bukan orang yang serakah akan laba yang keji. Ini ayat yang ke-7 saudaraku. Saya sampai di ayat yang ke-7 dulu. Jadi ada 5, ada 6, 7. Ada 7 syarat di ayat yang ke-7 ini. Yang pertama ini tidak bercelah atau blameless, dalam bahasa Inggrisnya blameless. Ini kita sudah belajar di video yang lalu tentang tidak bercelah dan menjadi batu contohan. Ayo punya teladan yang baik sehingga bisa dicontoh, sehingga tidak bisa disalahkan oleh orang lain. Ini pemimpin rohani, gembala kok hidupnya seperti ini. Nah, kan itu disalahkan. Tapi syaratnya tidak boleh disalahkan. Nah, ini bukan tidak boleh disalahkan, kalau salah nggak boleh disalahkan, maksudnya bukan seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita ini menjaga hidup kita sehingga orang lain itu tidak bisa menyalahkan. Ini saudaraku yang dimaksud di kata tidak bercelah, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, sebagai wakil Allah. Ini di dalam bahasa Inggrisnya steward of God. Nah, ini syarat kedua, itu wakilnya Allah. Dalam bahasa Yunaninya itu oikonomos. Kalau kita belajar ilmu ekonomi itu berasal dari kata Yunani oikos dan nomos. Nah, ini ternyata sama saudaraku. Di bagian yang kedua, syarat kedua ini, wakil Allah itu oikonomos. Sebagai gembala itu seperti orang tua saudaraku. Seorang gembala itu seperti orang tua rohani bagi jemaat, sehingga sama seperti orang tua jasmani yang ada wakil Allah, maka gembala juga disebut sebagai wakilnya Allah. Artinya apa di sini saudaraku? Wakil Allah ini nampak dalam bahasa Yunaninya tadi yang sudah saya sebut, yaitu oikonomos. Artinya sebagai pengatur rumah tangga. Gembala sidang harus bisa mengatur rumah tangga gereja yang dipercayakan Tuhan kepadanya, mulai dari aset gereja, keuangan gereja, sampai pribadi jemaat. Oleh karena itu kita perlu menghargai seorang gembala. Kalau kita digembalakan dalam satu gereja tertentu, ayo kita mau doakan sungguh-sungguh, karena gembala sidang ini seperti orang tua kita sendiri. Gembala sidang ini adalah wakil Allah. Kita doakan karena pekerjaan ini berat saudaraku. Oikonomos, wakilnya Allah ini
mulai dari aset gereja, keuangan gereja, pribadi-pribadi jemaat, masalah-masalah jemaat, semua diatur oleh gembala, diurusi oleh gembala. Gembala tidak boleh memakai aset dan keuangan gereja dengan sembarangan, saudaraku. Karena dia bukan yang empunya semuanya itu, melainkan Tuhan yang empunya. Gembala hanya menjadi bendaharanya Tuhan saja. Jadi kalau mau pakai uang, misalnya saya mau beli sesuatu, tanya Tuhan. Kalau memang itu disetujui Tuhan, ada damai sejahtera, juga tidak melanggar firman Tuhan, tidak menjadi batu sontoan, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai firman Tuhan, ya jangan. Atau Tuhan memberikan suatu kesan, perasaan hati, kok nggak enak perasaan hati, jangan dituruti dulu, jangan di di apa realisasikan untuk pembelian aset atau keuangan yang dikeluarkan, saudaraku. Jadi harus tanya-tanya Tuhan, dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, gembala sidang juga harus memakai semua keuangan dan asetnya itu harus sesuai firman Tuhan. Jangan dipakai, wah karena ini uang jemaat, oke lah saya putar ke saham, saya putar ke reksadana, saya putar kemana-mana, nanti kan dapat uang, dapat untung. Atau saya putar ke deposito, nanti bunganya saya ambil, pokoknya ya dikelola. Wah itu dosa, saudara, itu dosa. Ini ya harus, apakah reksadana, saham itu sesuatu yang salah? Oh tidak, tetapi gembala itu, ini gereja, saudara, gereja Tuhan, bukan bisnis, sehingga harus dikelola sesuai kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu gembala harus dekat dengan Tuhan sehingga bisa tahu kehendak Tuhan dengan jelas. Efesus 5 ayat yang ke-17. Gembala juga sebagai wakil Allah harus bisa menggembalakan jemaat sesuai perintah Tuhan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Gembalakanlah domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Ini kata beri makan ini penting. Gembala nggak bisa sembarangan, wah asal pokoknya panggil aja pendeta-pendeta lain suruh kasih makan. Tidak boleh seperti itu. Gembala harus berdiri di depan, saya beri makan domba-domba. Karena orang tua, masa ada orang tua panggil si A, si B, si C, ayo kamu kasih makan si anak. Nggak bisa. Walaupun mungkin orang tua meng-hire, memakai asisten rumah tangga, dia nggak boleh asisten rumah tangga itu dibiarkan. Orang tua yang baik pasti makan apa, Bi, makan apa, Bu? Oh, jangan minyak yang banyak-banyak, nanti kolesterol. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Besok makan ini, ada sayurnya, ada buahnya. Nah, itu orang tua yang baik. Karena menyangkut kesehatan si seluruh rumah tangga. Jika orang tuanya asal saja, terserah masak apa, minyak terserah, mau masak yang berlemak-lemak terserah, yang penting ada makanan. Waduh, itu jadi salah. Gembala juga seperti itu, harus memberi makan domba-domba. Makan apa? Firman Tuhan, firman Tuhan yang murni, saudaraku. Dan kita sebagai anggota jemaat, domba-domba dalam suatu gembala, ya kita mau satu pemikiran, satu tujuan. Jika mungkin ada pengajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh gembala kita boleh tanya kepada gembala kita, bagaimana pengajaran seperti ini. Nah, kalau gembala yang baik, memang itu pengajarannya baik, oke, bisa diterima. Tapi kalau si gembala melihat, ini pengajarannya ini memang bagus sih, bandeng, enak bandeng, tapi apa, banyak durinya. Kalau kamu makan gak kerasa, masuk ke tenggorokan bisa sakit misalnya. Nah, jadi hati-hati, gembala itu harus bisa melihat duri-duri dalam suatu pengajaran. Kalau tampaknya baik tapi ada duri-durinya, ya diberitahu, ini baik tapi ada durinya, ini salah, jangan. Nah, itu saudara, ini gembala. Jangan sampai domba-domba ini diterkam serigala. Jangan sampai domba-domba ini salah makan sehingga keracunan, sehingga jatuh dalam dosa. Ya,
Gembala harus mengarahkan kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Semua ini bertujuan agar jemaat bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Inilah gembala sidang yang sejati, saudaraku. Kalau kita menemukan seorang gembala seperti ini, saudaraku, wah, ayo kita mau sungguh-sungguh doakan. Kita mau bertekun, saudaraku, sama-sama melakukan kehendak Tuhan, menjadi satu hati, satu kasih, satu tujuan, sehingga rencana Tuhan dalam lingkup gereja lokal itu bisa digenapi. Ya, ketiga, saudaraku, bukan orang yang menyukakan dirinya. Dalam terjemahan lama itu bukan orang yang beraja di hati. Yang menjadi raja itu adalah hatinya, bukan Tuhan. Hati pengen apa dituruti, hati pengen apa dituruti. Ini raja di hati. Dalam terjemahan lama, keren ya, bahasa terjemahan lama ini hebat, beraja di hati. Ini merupakan ciri-ciri orang fasik dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-10. Itu sama, saudara. Fasik itu gitu, menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginan daging, saudaraku. Ya, mereka menuruti hawa nafsunya karena ini mencemarkan diri dan menghina pemerintah Allah, saudaraku. Nah, dalam terjemahan lama ada kata-kata beraja di hati, gitu, 2 Petrus 2 ayat 10. Jika pemimpinnya fasik, gembalanya fasik, bagaimana nasib jemaatnya? Oleh karena itu, dalam memilih gembala-gembala kecil, gembala-gembala cabang, haruslah benar-benar ada seleksi yang sangat ketat. Bukan hanya sekedar hal-hal jasmani, tapi lebih penting rohaninya, saudaraku. Karena kita ini mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-7, Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ini, saudaraku, hati-hati. Gembala sidang utama juga jangan sekali-sekali memasukkan kefasikan dalam hidupnya. Tuhan, saudaraku, akan melihat hal itu. Sekali kefasikan itu masuk, maka itu bisa menghancurkan kerohanian gembala dan gereja Tuhan loh. Tuhan akan sangat marah dan akan menghukum dengan dahsyat, seperti batu kilangan diikatkan pada leher lalu dibuang ke laut. Ini suatu hukum yang dahsyat. Bayangkan batu kilangan diikat di leher terus dilempar ke laut. Waduh, itu menghujam deras sampai ke dalam dasar laut karena batu kilangan sangat berat. Itu bisa mati langsung, saudaraku. Tuhan marah besar dengan gembala-gembala yang menyukakan diri, yang beraja di hati. Markus 9 ayat yang ke-42, Lukas 17 ayat yang kedua. Hati-hati, saudaraku. Harus kepentingan jemaat, kepentingan Tuhan nomor satu. Kalau kepentingan Tuhan jelas untuk jiwa-jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Gembala sidang haruslah orang yang bijak, tidak mementingkan dirinya sendiri, saudaraku. Dia harus bisa berkorban demi kepentingan jemaat, mulai dari korban uang. Ada jemaat yang nggak bisa, anaknya nggak bisa sekolah, tapi ya dia minta tolong. Ya bagaimana seorang gembala, saudaraku? Kalau memang ada keuangannya bisa, ya dikasih terpaksa. Bukan terpaksa, sorry, maaf saya ralat. Harus dikasih dengan rela hati, saudaraku. Nah, ini juga korban perasaan. Kadang gembala ini bisa dimarahin sama jemaat, ke domba marahin gembala lo bisa, karena merasa kok ngurusi sih, kok saya nggak ke gereja, kok pendeta ini kok WA gitu, kok ngurusi saya. Loh, memang harus diurusi, harus memberi pertanggung jawab. Gembala itu harus memberi pertanggungan jawab. Kadang ada permasalahan, gembala sih harus korban perasaan, harus korban waktu, memberi nasihat. Bisa berjam-jam memberi nasihat itu. Dalam satu hari bisa berapa orang yang tanya untuk permasalahan mereka, harus diadakan waktu. Juga korban tenaga, saudara. Macam-macam korban itu dilakukan dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Bukan dengan terpaksa, sekali lagi saya katakan, harus dengan sukarela. Memang terkesan hidupnya sengsara, tetapi Tuhanlah jaminan para gembala. Tuhan jamin tidak akan kekurangan saat gembala-gembala mau berkorban. Mulai dari korban jasmani sampai korban rohani, tidak akan kekurangan. Gembala tidak boleh beraja di hati. Pokoknya menyukakan hati, memperkaya diri. Oh, itu dosa besar. Gembala harus bisa
mementingkan kehendak Tuhan di dalam gereja Tuhan. Ya, keempat, saudaraku, bukan pemarah. Itu ayat yang ketujuh, masih dalam bahasa Yunani-nya orgilos. Gembala sidang bukan orang yang cepat marah. Artinya tidak memakai emosi dan hawa nafsunya dalam bertindak. Gembala harus memakai hikmat Tuhan dalam berkata-kata dan bertindak, serta cepat mendengar apa? Mendengar suara Roh, mendengar pimpinan Roh Kudus, tapi juga lambat untuk marah, Yakobus 1:19. Seperti halnya anak yang jika memakai emosi, misalnya dihina-hina, kamu goblok, kamu anak gak diuntung dan lain sebagainya, terus anak kita pukul dengan arogan, si anak tersebut tidak akan tambah jadi baik, malah jadi tambah buruk, tambah nakal, ikut pergaulan di dunia, malah benci dengan orang tua, akhirnya dihibur oleh orang dunia, akhirnya masuklah ke dalam kubangan narkoba, kubangan minuman keras, kubangan macam-macam, tawuran dan lain sebagainya. Ini karena si anak ini broken home. Nah, anak malah menjauh dari orang tua dan akhirnya ikut dalam pergaulan jahat sehingga merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian juga gembala sidang yang cepat marah malah bisa membuat anggota jemaat kecewa, bisa membuat anggota jemaat undur dari Tuhan, kemudian ditangkap dunia, saudaraku. Akhirnya apa? Domba-domba gak tambah jadi baik, tambah jadi rusak rohaninya, saudaraku. Nah, Tuhan akan hukum gembala-gembala semacam ini yang membuat batu sontohan kepada jemaat. Harus dengan sabar, dengan ketulusan hati. Tapi ingat, harus ada ketegasan. Sabar itu bukan berarti seperti bahasa Jawa itu kelemar, terus seperti Imam Eli yang anaknya berbuat dosa dibiarkan saja, tidak bermuka masam, itu kata terjemahan lama dalam 1 Samuel itu, saudaraku. Eli dihukum karena tidak bermuka masam kepada anaknya. Harus tegas. Kalau dosa si jemaat ada dosa, ditegur oleh gembala. Kalau jemaat lari, ya resiko. Tapi gembala harus mengatakan kebenaran. Waduh, ini jemaat ini orang kaya loh. Kalau saya tegur dia tersinggung, nanti dia pindah gereja, donaturnya berkurang. Oh, tidak peduli, saudaraku. Gembala tidak memperdulikan donatur. Asal kebenaran firman Tuhan disampaikan. Kalau memang tidak berkenan, dia pergi, ya sudah. Yang memelihara gembala bukan donatur, yang memelihara gembala adalah Tuhan. Tuhan yang akan memberikan, akan menggerakkan sehingga gereja Tuhan itu tetap eksis. Gereja Tuhan tidak akan bangkrut. Di akhir zaman gereja Tuhan akan terus ada. Gereja Tuhan, ya, bukan gereja uang. Ini bedakan, saudaraku. Kalau gereja uang ya bisa jatuh, tapi gereja Tuhan walaupun dalam kesukaran sekalipun tidak akan pernah jatuh. Nah, ini, saudaraku. Kelima, bukan peminum. Nah, pada konteks ini adalah minum anggur, saudaraku. Minum anggur. Tetapi juga minum minuman yang memabukkan dilarang bagi gembala sidang. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang saya tulis di sini. Bagaimana jika minum tapi tidak mabuk? Ya, karena memang kuat minum misalnya. Dalam arti ketahanan tubuhnya kuat. Ada lagi yang bilang, bagaimana jika di negeri-negeri dingin untuk menghangatkan tubuh ya minum anggur sedikit. Nah, kan tidak boleh. Padahal di sini katanya bukan peminum. Apakah tidak boleh dengan alasan seperti itu? Nah, ada lagi yang mengatakan, bagaimana jika hanya untuk mencoba sedikit, satu teguk saja untuk ingin tahu, dan masih banyak alasan untuk membenarkan minum minuman keras. Ada beberapa jawaban di sini, 4 alasan jawaban yang saya tulis. Yang pertama, alangkah lebih baik jika para gembala menghindari total minuman keras. Karena ayatnya pendek tapi tegas, yaitu bukan peminum. Sehingga minuman keras apapun, baik itu anggur, baik itu bir yang kadar alkoholnya kecil, baik itu minuman keras dari negeri yang lain, Korea, Jepang, macam-macam hal itu
lebih baik jangan, nanti jadi batu sontohan. Tegas di sini ya, bukan peminum. Kedua, ada tuduhan perasaan hati, lebih baik jangan dilanggar dengan berbagai alasan. Saat kita disuguhi, ayo ini loh ada wine, tapi perasaan hati gak enak, jangan diminum, ditolak aja. Terima kasih, saya tidak minum wine, terima kasih suguhannya, saya minum air putih saja. Itu saudaraku, ayo kita mau tegas, kita mau tunjukkan jati diri kita sebagai seorang pemimpin, gembala apalagi ini saudaraku. Nah, ketiga, hati kita dengan Tuhan yang tahu. Jika tujuannya bersenang-senang, maka itu menjadi dosa. Tapi jika alasan-alasan untuk mendinginkan tubuh, untuk menghangatkan tubuh di negeri-negeri dingin dengan meminum 1-2 teguk anggur, ya masih oke. Jadi hati ini dengan Tuhan yang tahu tujuannya. Untuk apa kita minum minuman keras itu? Ya, ini saudaraku, ini hati kita dengan Tuhan yang tahu. Keempat, hati-hati jika menggunakan kata coba-coba. Karena lebih baik kita kanak-kanak dalam dosa daripada mengerti dosa tetap sehingga merusakkan diri sendiri. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Ya, ini alasan jawaban apakah boleh minum minuman keras atau tidak. Alangkah lebih baik tidak, sama sekali tidak minuman keras. Kedua, kalau ada perasaan hati disuguhi nggak enak, lebih baik ditolak. Ya. Ketiga, hati kita dengan Tuhan yang tahu. Kalau tujuannya memang untuk menghangatkan tubuh, ya 1 sloki kecil cukup. Nggak minum 1 liter, ya itu bukan menghangatkan tubuh. Itu namanya minum-minuman, mabuk-mabukan. Nah, keempat, jangan menggunakan kata coba. Secara rohani, itu tadi secara jasmani. Secara rohani, ini bisa berarti jangan minum anggur dunia sehingga membuat kerusakan rohani dan menjadi batu sontohan untuk jemaat. Orang yang suka minum anggur lama, maka anggur baru sudah tidak suka lagi. Lukas 5:39 dalam terjemahan bahasa Inggris. Old wine is better. Itu saudaraku. Jika kehidupan rohani rusak, akibatnya apa? Si gembala tidak punya bahan makanan untuk diolah menjadi makanan rohani yang dibagikan kepada jemaat. Akhirnya jemaat diterkam serigala dan gembala semacam ini akan menerima hukuman yang dahsyat dari Tuhan. Jadi gak gampang lu jadi gembala. Wah, saya punya uang banyak, saya mau jadi gembala sidang. Tidak bisa. Walaupun punya uang banyak, tidak bisa jadi gembala sidang. Gembala sidang harus seperti ini loh syarat-syaratnya, dengan tegas, saudara. Harus punya kehidupan kudus, suci, tak bercacat celah. Bukan peminum anggur dunia maupun anggur secara jasmani, minum-minuman keras. Yang terakhir di ayat yang ke-7, masih ada 2 lagi, saudaraku. Kemungkinan tidak akan selesai. Saya hanya ambil 1 poin saja terakhir. Bukan tukang berkelahi. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video yang akan datang di selanjutnya, saudaraku. Bukan tukang berkelahi. Tukang berkelahi ini bisa mengandung arti secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani memang tidak boleh suka berkelahi pukul-pukulan, karena gembala sidang ini panutan. Jika gembalanya tukang berkelahi, bagaimana jemaatnya? Jadi tidak boleh dikit-dikit berkelahi, tidak boleh. Secara rohani, gembala yang mungkin tidak memperoleh apa yang dikehendakinya tidak boleh memakai jalan pertengkaran dengan kata-kata untuk memaksakan kehendaknya. Maki-maki, emosi, kata-kata kasar, kata-kata hujatan, makian. Yakobus 4 ayat yang kedua, hati-hati, nggak boleh. Misal peraturan tidak dijalankan, wah dimaki-maki, dikata-katai, wah itu jadi salah, saudaraku. Ya, sehingga menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perkelahian, akhirnya perpecahan dalam gereja. Jangan memakai hawa nafsu dalam bertindak dan berkata-kata sehingga menimbulkan dosa, saudaraku. Itu dalam Yakobus 4 ayat yang ke-1. Seorang gembala yang juga sebagai hamba Tuhan harus bersikap ramah terhadap
semua orang, baik yang baik maupun yang menjengkelkan. 2 Timotius 2 ayat 24. Selain itu, gembala tidak boleh menggunakan nasihat-nasihat yang membuat antar anggota malah jadi bertengkar. Misalnya si A minta nasihat, oh iya betul, si B itu memang kurang ajar tuh. Oh iya memang gak bisa diatur. Lah si A akhirnya merasa dibenarkan, emosi sebenarnya tambah benci. Harusnya ya kamu sing sabar dulu, yang sabar. Ayo kalau perlu jangan belakang, kita undang si B, yuk kita duduk bareng, kita rundingkan sehingga ada kasih Kristus yang timbul, ada pengampunan ya. Itu yang benar. Terus doakan, panggil si B, kamu memang benar gak ada masalah ini, ayo kalau memang kamu salah ya kamu minta maaf. Tapi kalau memang kamu merasa benar, kamu mengalah saja, karena lebih baik kita mengutamakan Tuhan, kasih di atas segala-galanya. Kasih itu menutup banyak dosa. Kalau memang ada salah, ya ayo dijelaskan baik-baik, tak perlu dengan kekerasan, dengan emosi. Itu nasihat yang berkenan, bukan nasihat yang malah menjerumuskan dalam dosa, malah menguatkan hawa nafsu, malah menimbulkan pertengkaran, malah menimbulkan perkelahian, tambah emosi, tambah panas. Jangan, ini gembala. Gembala harus memakai kebenaran firman Tuhan dalam menyelesaikan perkara, segala perkara. Gembala harus membuang jalan pertengkaran untuk menyelesaikan perkara, tapi harus memakai jalan firman Tuhan sehingga persekutuan tubuh Kristus tetap solid. Bisa mengerti ini saudaraku? Gembala sidang. Bagian yang poin yang ketujuh panjang, nanti kita akan lihat di video yang akan datang saudaraku. Ini sampai di sini dulu. Saudara bisa ulangi lagi video ini. Syarat-syarat seorang gembala atau pemimpin rohani bisa dipakai juga. Tidak bercela, sebagai wakil Allah, oikonomos, mengatur rumah tangga gereja dengan baik. Itu juga bukan menyukakan dirinya, tidak beraja di hati, tidak pemarah, bukan peminum, bukan tukang berkelahi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.